Pakai batik kelihatan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian, para pemirsa yang menyimak melalui internet, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah telah berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di sini di majelis ilmu online maupun offline, offline dari Kota Mekah dan ada juga yang menyimak dari online, dan terutama kepada para jamaah umrah batik travel yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di sini semata-mata karena taufik dari Allah, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati kita untuk mau belajar, untuk mau nambah ilmu kita, untuk mau menghilangkan kejahilan dari diri kita, dan untuk mau mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah syariatkan. Maka hadirnya kita di sini, mari bersama kita syukuri bersama, kita banyak-banyak memuji nama Allah dan banyak-banyak kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para ahli baitnya, juga orang-orang yang setia mengikuti tuntunan beliau sampai yaumul qiyamah kelak, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, para bapak, para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sore hari ini, ya di Mekah ini masih sore, kita akan bahas tentang adab-adab makan dan minum. Nah, kenapa kita angkat tema ini? Ini tema yang cukup relate, cukup urgen dan penting, terutama bagi para jamaah umroh dan juga jamaah haji ya. Karena yang namanya umroh dan juga haji itu isinya makan terus. Gitu ya Pak? Ibadah, kemudian makan, istirahat. Ibadah lagi, kan istirahat. Ya. Bahkan biasanya Pak,
orang pulang umroh itu nambah berat badannya. Nanti jangan lupa kalau sudah pulang umroh ditimbang ya. Apakah ada penambahan atau sama saja. Biasanya nambah. Maka makan itu aktivitas yang tidak lepas ya dari hidup kita dan juga dari ibadah umroh ya. Dan memang supaya kita bisa kuat ibadah kita harus makan. Nah, ketika makan itu diniatkan untuk kuat beribadah, nih, kalau umroh sangat sangat butuh niat ini ya. Jadi dengan sarapan niatnya supaya nanti bisa apa? Bisa city tour keliling kota Mekah, bisa ke Masjid Kuba kalau di Madinah. Dan dengan makan siang niatnya supaya bisa nanti sholat zuhur atau sholat asar. Makan malam niatnya supaya bisa sholat maghrib atau sholat isya. Maka makan yang awalnya itu aktivitas biasa, tidak ada pahalanya, menjadi berpahala. Karena Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyah. Amalan itu tergantung niatnya. Ketika amalan makan, yang mana itu amalan biasa, diniatkan untuk supaya kuat ibadah, maka berpahala. Jadi, memang penting ya, kita untuk banyak makan selama dalam ibadah umrah ini. Maka saya sampaikan tips ya, bahwasanya ketika umrah, agar terjaga kesehatan, yang pertama banyak makan. Yang kedua banyak istirahat. Yang ketiga kurangi minum dingin. Jadi berdasarkan pengalaman kalau kita makan cukup, apalagi makannya banyak, maka insya Allah kesehatan terjaga selama umrah. Maka ini tema yang sangat penting, sangat relate dengan aktivitas kita, aktivitas umroh secara khusus. Dan juga dengan aktivitas kita sehari-hari. Contohnya kita setiap hari kan makan juga ya. Waalaikumsalam. Dan banyak di antara kita yang ketika makan masih belum menerapkan adab-adab makan dan minum. Terutama kalau kita lihat ya di restoran. Ya kan kalau jam umroh kan makannya di resto bareng-bareng, rame-rame gitu nggih. Bahkan bersama dengan travel lain, bahkan bersama dengan saudara kita dari negara lain. Nah, kita lihat di sana di restoran itu orang macam-macam. Dan kita lihat kebanyakannya belum menerapkan adab-adab makan dengan benar. Ya, masih melalaikan adab-adab dalam makan dan minum. Oleh karena itu kita perlu tahu nih apa saja adab-adab yang telah disyariatkan, yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam masalah makan dan minum, supaya tentunya makan dan minum yang kita lakukan Allah berikan keberkahan. Ya, kalau kita makannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tentunya makan dan minum kita akan berkah. Yang kedua, kita akan terhindar dari bahaya. Yang ketiga, agar aktivitas makan dan minum berpahala. Ya, karena selain yang menghasilkan pahala selain niat juga adab. Kalau kita makannya pakai adab, maka berpahala. Jadi ini faedahnya kalau kita paham adab-adab makan dan minum. Pertama supaya tambah berkah, yang ketiga supaya tidak terkena bahaya, yang ketiga ya supaya apa tadi? Supaya aktivitas makan dan minum kita berpahala. Ya. Nah, apa saja adab-adab yang dituntunkan oleh Islam seputar makan dan minum? Sebetulnya banyak Bapak Ibu sekalian, namun kita akan bahas yang paling penting-penting saja. Yang pertama adalah at-tasmiyah fi awwalit ta'am. Mengucapkan bismillah sebelum makan. Ini adab paling penting, mengucapkan bismillah sebelum makan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW ketika melihat seorang anak kecil yang makan bersama beliau, ketika dihadapkan pada makanan, anak ini langsung makan. Langsung ambil makanan, dan dia makan pakai tangan kiri, dan dia ngambil makanan yang jauh. Maka Nabi berikan nasihat, ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, wahai bocah, jangan lupa baca basmalah. Baca basmalah dulu. Wakul biyaminika. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika. Dan makanlah dengan atau makanan yang dekat dulu. Ya, makanlah makanan yang dekat dulu. Nabi berikan 3 nasihat di sini. Pertama, samillah.
ucapkan basmalah. Yang kedua, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, kul mimma yalik, makan yang dekat dulu. Nah, yang kita bahas yang pertama ya, yaitu mengucapkan basmalah sebelum makan. Jadi sebelum makan, sebelum masukkan air, sebelum masukkan makanan ke mulut, ucapkan bismillah seperti itu. Boleh nggak kalau bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Namun memang yang ada dalam hadis hanya bismillah saja, maka itu yang lebih utama. Kalau ditambah ar-Rahmanir-Rahim, itu boleh saja, namun yang utama bismillah saja. Bagaimana kalau mengucapkan doa makan yang masyhur di masyarakat kita, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka kita katakan ini memang ada hadisnya. Hadisnya dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan annahu kana yaqulu fi ta'am idza qurriba ilaih. Nabi ketika dihidangkan makanan, maka beliau mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Namun hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Ad-Du'a, demikian juga Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah dan dalam kitab sunnah yang lain. Namun hadis ini didhaifkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan ini hadis yang dhaif. Bahkan kata beliau, hadis ini mungkar, hadis yang mungkar. Maka karena hadisnya dhaif, apalagi mungkar, ini nggak bisa diamalkan. Mungkar artinya sangat jauh kemungkinannya ini diucapkan oleh Nabi. Maka apa yang sudah terlanjur tersebar ini hendaknya kita ganti dengan yang lebih sahih, yaitu mengucapkan basmalah, bismillah seperti itu. Nah, bukankah tadi dalam hadis Nabi mengatakan ya gulam, sammillah, wahai anak kecil, wahai bocah, sammillah. Sammillah dalam bahasa Arab itu secara letterleknya artinya ucapkanlah nama Allah gitu. Sammillah, ucapkanlah nama Allah. Bukankah kalau kita baca Allahumma barik lana itu juga ada nama Allahnya? Berarti kan boleh. Atau berarti boleh cuma baca nama Allah sih, mau makan Allah gitu. Atau boleh subhanallah, boleh alhamdulillah. Atau boleh la haula wala quwata illa billah atau yang lainnya. Tentu tidak demikian. Jadi dalam memahami hadis itu harus dikompromikan dengan hadis yang lain, harus dikumpulkan dengan hadis yang lain. Memang dalam hadis tadi disebutkan samillah, sebutlah nama Allah. Namun dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah." Kalau kalian mau makan, kata Nabi, falyaqul bismillah. Ucapkanlah bismillah. Nah, dalam hadis ini jelas disebutkan lafadznya itu bismillah saja. Fa inna fi awwalihi yaqul bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kalau dia lupa untuk membaca bismillah di awal, maka kata Nabi, ketika tengah-tengah makan ucapkanlah bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi kata Nabi di sini, siapa yang mau makan, ucapkanlah bismillah. Ya lafadznya itu bismillah. Bahkan di akhir hadis kata Nabi, siapa yang lupa, ucapkanlah bismillahi di awalhi wa akhiri. Ditegaskan lagi bahwasanya ucapannya bismillah. Jadi kata Nabi, siapa yang lupa, bukan yang penting sebut nama Allah atau subhanallah atau Allah barik lana, tidak. Tapi bismillah fi awalihi wa akhiri. Nah, ini menunjukkan ucapan atau doa mau makan yang sahih itu bismillah saja. Ya. Namun Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau ada orang membaca doa Allahumma barik lana fima razaqna dan seterusnya, dia tidak sampai dosa ya. Nggak sampai jatuh pada dosa atau hal yang haram atau bid'ah, tidak. Namun kurang tepat saja. Ya, karena hadisnya hadis yang lemah, hadis yang mungkar. Nah, demikian juga tadi dalam hadis dari Aisyah tadi, riwayat Tirmidzi, ada adab kalau kita kelupaan. Kalau kita kelupaan baca basmalah di awal. Ya, misalnya
Ketika makan datang, karena saking laparnya kita langsung makan. Ya. Lupa nggak baca basmalah. Maka langsung ketika ingat itu kita baca Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Atau boleh juga Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi tidak pakai fi. Ya, kalau yang tadi Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Atau boleh dengan lafaz yang lain Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini lafaz yang diucapkan kalau kita kelupaan baca basmalah di awal. Nah, para bapak, para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak baca basmalah ketika dia makan, dikhawatirkan dia akan terkena bahaya. Ya. Jadi tadi kita sudah sebutkan di awal, faedah kita belajar adab dalam makan dan minum adalah supaya, salah satunya supaya nggak kena bahaya. Loh, memang ada bahaya apa kalau kita tidak menerapkan adab? Ya, ada bahaya apa kalau kita tidak baca basmalah di awal? Disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya hadisnya panjang. Kalau seseorang masuk ke rumah, kemudian tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya, wahai teman-teman, hari ini atau malam ini kita punya tempat menginap. Ketika orang itu masuk ke rumah, nggak berzikir, kemudian dia di rumah makan. Dan ketika dia makan, tidak baca basmalah, nggak baca bismillah. Maka setan mengatakan kepada teman-temannya, wahai teman-temanku, hari ini kita punya makan malam. Jadi, sudah dikasih tempat nginap, wah, sudah dikasih makan malam juga, gitu ya. Ya, free semua lagi. Nah, kalau setannya seperti itu, dikasih tempat nginap, dikasih makan malam gratis oleh kita, maka apa akibatnya? Akibatnya setannya betah sama jenengan. Nah iya, setannya lemu-lemu kan. Ya, setan itu akan ngintilin jenengan terus, akan ngikuti jenengan kemanapun. Kalau itu terjadi di rumah, maka setan akan dekam di rumah terus. Ini bahaya ya, bahaya sekali. Kalau setan dekam di rumah kita, ngikuti kita. Ini hal bukan hal yang khayalannya, ini nyata terjadi. Dan para ulama juga menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa setan bisa senang pada seseorang, bisa ngintil seseorang, bisa betah tinggal di rumah seseorang. Dan tentunya kalau setan betah di rumah kita, nanti banyak maksiat di rumah kita, ya banyak penampakan, banyak percekcokan dan lain. Nauzubillah dari. Maka diawali dari apa? Dari nggak baca basmalah. Nah, jadi bahaya. Ingat jangan sampai kelupaan, ya. Jangan sampai kelupaan sebelum makan baca basmalah. Kalau kelupaan, ya, dan belum selesai makan, masih bisa baca apa tadi? Bismillahi fi awwalihi wa akhiri. Ya. Ini adab yang pertama. Atau yang kedua tadi ya, membaca gimana? Wa akhirihi. Iya. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Seperti itu. Kalau dicicil gimana emang? Ya, saya gini. Jadi baca basmalah itu ketika di awal. Ketika lupa di awal tidak baca, resep saya itu di tengah-tengah makan kita menggunakan basmalah. Bismillah. Oh, enggak. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Seperti itu. Fi awwalihi. Andaikan cuma bismillah saja, insya Allah nggak apa-apa. Yang penting ada unsur zikir. Nah, karena inti dari setan itu betah sama jenengan itu ketika tidak zikir. Nah, jadi zikirnya itu jangan sampai lupa ya. Jadi andaikan misalnya orang belum belajar adab, belum belajar hadis ini, belum tahu ketika dia lupa hanya baca basmalah saja, insya Allah nggak masalah. Ya. Tapi setelah tahu maka ucapkan yang lebih sempurna ya. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Oke. Kemudian adab yang ketiga,
yaitu al-aklu bil yamin. Makan dan minum dengan tangan kanan. Ya. Makan dan minum dengan tangan kanan ini disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Kalau kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Dan kalau minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Karena setan itu makan dengan tangan kiri. Wa yashrabu bishimalihi. Dan juga dia minum dengan tangan kiri. Setan minum dengan tangan kiri. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, maka hendaknya kalau makan atau minum pakai tangan kanan. Ini banyak Bapak. Jadi kalau buka botol ya, dia bukanya pakai tangan kanan. Bagus. Memang perbuatan baik-baik kalau bisa pakai tangan kanan. Tapi setelah itu langsung minum pakai tangan kiri. Padahal kan, solusinya bisa. Kita bukanya pakai tangan kiri, minum pakai tangan kanan. Atau buka pakai tangan kanan, tuker dulu, baru minum pakai tangan kanan. Ya. Ya. Dan ini juga bahaya ya. Ini bahayanya kalau kita minum pakai tangan kiri, selain menyelisihi adab yang Nabi ajarkan, ini meniru setan, tasyabbuh bisyaitan. Kalau setan itu ditiru, setan senang. Kalau setan senang, ya tadi setan akan ngintili jenengan terus. Ya akan ngikuti terus. Kalau ada manusia yang ikutin perbuatan-perbuatan setan, setan suka, "Wih, saya diikutin nih. Ini saya keren," kata setan. Ikut yang ustaz-ustaz ini. Waduh. Nah, jadi minum atau makan pakai tangan kiri itu bahaya. Ya, bro. Kecuali darurat. Darurat misalnya apa misalnya? Kaki tangannya luka, sleo, atau lagi megangin istrinya gitu. Kalau darurat nggak masalah. Ya. Jadi makan wajib pakai tangan kanan. Minum juga wajib pakai tangan kanan. Ustaz, nanti kalau pakai tangan kanan saya kotor, saya. Kena minyak, kena kuah, kena macam-macam. Gak apa-apa, emang gelas yang kotor susah dicuci. Apalagi ketika umroh ya, yang itu juga karyawan hotel, bukan kita sendiri. Jadi gelas kotor nggak masalah, bisa dicuci gitu ya. Daripada kita tadi ngikuti setan, menyelisihi adab yang Nabi ajarkan, mendingan gelas kotor. Seperti itu. Walaupun memang ya, ini ada khilaf ya. Sebagian ulama mengatakan makan pakai tangan kiri atau minum pakai tangan kiri hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Tapi andai pun makruh, kita jauhi. Yang makruh-makruh kita jauhi. Nah, jadi betul Pak. Jadi saya juga dulu waktu SMP ya pernah diajari namanya table manner. Kalau itu table manner itu cara makan ala orang Barat. Nah, itu pun orang Barat yang apa ya, bangsawan gitu. Bangsawan. Memang itu nggak boleh diubah Pak. Kalau dalam aturan table manner itu pisau di tangan kanan, garpu di tangan kiri. Malah nggak pakai sendok. Ini pisau untuk ngiris, makan pakai tangan kiri. Makanya jangan diikuti Pak. Ya pertama ini bertentangan dengan tuntunan Rasulullah, kemudian yang kedua ini kan budayanya orang Barat. Nah sebetulnya kita sudah punya budaya bagus ya, orang Indonesia, orang Jawa, gitu. Orang Timur lah, orang Indonesia, Malaysia itu sudah punya budaya dari kakek moyangnya yang bagus itu kalau makan tuh pakai tangan bagus, nah, pakai tangannya halus, tangan manis kalau kata orang Sunda, tangan manis. Jadi itu sudah budaya kita juga kan, sudah bagus. Jangan kita malah berpaling kepada budayanya orang Barat. Ya. Kemudian adab yang keempat, makan yang dekat dulu. Makan makanan yang dekat-dekat dulu. Ini konteksnya kalau kita sedang dalam sebuah jamuan. Nih, dalam sebuah jamuan, atau lagi jagong, atau lagi nongkrong sama teman-teman, kemudian makanan banyak di meja. Maka adabnya kita makan yang dekat-dekat dulu walaupun itu kurang kita sukai. Ya, walaupun yang kita sukai jauh di sana.
untuk mengambil yang kita sukai itu mungkin harus agak manjangkan tangan gitu ya, ulurkan tangan. Sate Madura ya Pak ya. Ya nanti kita sampaikan ya. Nanti ada caranya. Ya ada caranya. Tapi intinya usahakan makan yang dekat dulu. Sebagaimana tadi dalam hadis yang sudah kita sampaikan di awal ya. Nasihat Nabi kepada seorang anak kecil, kata Nabi, "Qul mimma yalika." Makanlah yang dekat dulu. Ya. Ini perintah Nabi, makanlah dekat dulu. Selama yang dekat-dekat ini kita masih masuk, jadi bedakan antara doyan dengan suka. Nah, kalau suka, berarti kan, wah remen, seneng. Kalau doyan mungkin nggak suka, tapi masih bisa masuk. Nah, selama yang dekat-dekatnya masih bisa masuk, masih doyan, makan dulu aja yang dekat-dekat. Ini juga dalam rangka untuk menghargai orang yang menggunakan makanan. Supaya makanan dia semuanya dihormati gitu ya, semuanya disukai, diambil, dimakan. Sehingga orang menghidangkan senang. Nah, 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 nanti kalau kita sudah makan yang dekat, yang walaupun kita kurang suka, baru kita misalnya minta tolong dong, ambilkan sate Madura. Nah, sate Madura Pak Luki, Cak Luki. Jadi jamaah kita ini Pak Saluki, beliau usaha sate Madura Cak Luki. Di Jalan Atas Pak ya. Atau gitu Pak. Wah. Kita minta tolong. Jadi jangan kita menjulurkan tangan, ya, menjulurkan tangan ke yang jauh itu, tapi kita minta tolong dong ambilkan itu. Ya. Atau cara yang lain adalah kita berdiri, kita jalan, muterin meja makan, kemudian kita ambil sendiri. Oke. Kenapa? Kata para ulama, karena kalau kita menjulurkan tangan, dikhawatirkan nanti ada bekas makanan yang jatuh ke makanan yang lain. Misalnya kita habis makan nasi gitu ya, di tangan masih ada nempel-nempel nasi. Jadi kalau kita julukan tangan, nanti nasi yang ada di tangan kita jatuh ke piringnya orang lain atau ke sop atau kemana. Ya mungkin nanti orang ada kurang berkenan ya. Nggak jijik sih enggak gitu ya. Tapi orang mungkin kurang suka melihat seperti itu gitu ya. Atau mungkin nanti ada rambutnya, bulu hidungnya jatuh gitu ya. Lagi begini, bulu hidungnya jatuh kan. Itu diantara hikmahnya. Karena kita dilarang untuk ambil yang jauh-jauh. Ambil yang dekat dulu. Nah, kemudian adab yang kelima, ada mul'akli muttaqi'an, tidak makan sambil bersandar. Dan ini memang kata para ulama hukumnya makruh. Makan sambil nyender di kursi seperti ini ya. Ini hukumnya makruh. Yang benar adalah tidak menyandarkan punggung. Sebagaimana hadis dari Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la aqulu muttaqian. Aku enggak pernah makan sambil bersandar. Jadi ini konteks hadisnya tidak berupa larangan ya. Nabi tidak mengatakan jangan bersandar. Enggak demikian. Tapi hanya Nabi berikan contoh. Kalau saya, kata Nabi, kalau aku tidak pernah sama sekali makan sambil bersandar. Hingga kata para ulama ini nilainya hanya makruh saja. Nggak sampai haram ya. Kalau makan sambil nyendirnya nggak sampai haram. Cuma kurang utama saja. Ini hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari. Di antara hikmahnya, disebutkan para ulama ya, makan sambil nyender akan membuat orang itu menjadi malas dan ngantuk ya. Nah, makanya enak ya, duduknya enak gitu ya. Nanti tambah enak lah pokoknya. Ngantuk. Terus jadi malas untuk menghabiskan makanan, malas untuk aktivitas selanjutnya. Berbeda dengan kalau kita makannya tidak nyender. Ya. Dan makanya ya kalau di pondok-pondok itu sistem makannya itu pakai apa? Dangden gitu ya. Dangden. Jadi satu nampan berlima, bersepuluh. Pasti nggak ada yang nyender itu. Pasti nggak ada yang nyender. Gimana bisa nyender? Nah itu gimana?
Iya seperti kemarin, Masya Allah. Nah, memang kalau kita amalkan sunnah Nabi nikmat Pak, Masya Allah. Nah, eh, kalau di table manner, ya, saya pernah belajar table manner dulu ya. Itu kita malah harus nyender, Jadi kita mulut kita nggak boleh nyamperin makanan. Makanan harus nyamperin mulut kita. Pelanggaran berat kalau kita gini, pelanggaran berat. Jadi kita harus nyender. Makanan yang harus ke sini. Makanya kalau table manner nanti ada serbet di sini. Oh, enggak, kalau dalam adab Islam malah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita maju tanpa nyender malah. Kalau nyender malah makruh kan. Ini table manner contoh yang salah ya. Kalau di table manner contoh yang salah, memang harus nyender. Jadi makanan nyamperin mulut, nanti kalau ada yang jatuh, jatuhnya ke serbet. Kalau serbet sih. Ini contoh yang salah ya, yang keliru. Jangan ditiru gitu. Kemudian adab yang keenam, an la ya'iba ta'aman. Tidak boleh mencela makanan. Jadi seperti kata Ustadz kita ya, Ustadz Mimbing Batik Travel, kalau umroh itu Ustadz Erlan Skandar ya. Kalau umroh itu cuman ada dua makanan. Pertama makanan yang enak dan makanan yang enak banget. Enggak ada makanan yang enggak enak. Ini dalam rangka untuk menjalankan sunnah Nabi, bahwasanya kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi tidak pernah sama sekali mencela makanan. Ini istahahu akalahu, kalau Nabi suka Nabi akan makan, wa illa tarakahu. Kalau Nabi enggak suka, Nabi akan tinggalkan. Jadi Nabi tidak makan, tinggalkan saja. Hadis Bukhari Muslim. Bayangkan ya, ada manusia yang seumur hidupnya nggak pernah mencela makanan. Rasulullah. Luar biasa. Ya, kalau kita udah ribuan kali mungkin ya mencela makanan. Kata Imam An-Nawawi, contoh mencela makanan adalah mengatakan ini terlalu asin, ini terlalu panas, ini terlalu keras. Itu termasuk mencela itu. Ini kata Imam Nawawi ya. Ini belum mengatakan rasudi aku, nah, enak. Belum mengatakan seperti itu, baru mengatakan Cina nih terlalu keras nih. Apalagi dimuntahin ya, kayak apa? Juri MasterChef ya. Jadi bayangkan ya, bagaimana sempurnanya akhlak Rasulullah sampai seumur hidup nggak pernah mencela makanan, luar biasa ya. Suatu hari Nabi disuguhkan daging bob, Jadi bob itu Pak, itu biawak Arab, biawak padang pasir. Di Indonesia nggak ada. Ustaz Jogi kayaknya pernah. Belum pernah ya? Hah? Kadal Arab ya Pak, biawak Arab. Kalau bob itu halal, kalau biawak itu haram. Beda hukumnya. Ya. Kalau biawak Arab, bob itu halal. Makanya Nabi pernah dihidangkan bob, kemudian Nabi tidak makan. Kemudian para sahabat melihat, Nabi kok dihidangkan bob, nggak mau makan. Apakah haram Rasulullah? Kata Nabi, la. Cuma saya nggak biasa makan seperti ini. Karena bagi Nabi, di kaum Nabi di Quraisy nggak terbiasa makan daging seperti itu. Ya. Sama seperti kita juga ya, mungkin kalau kita orang Jawa itu kebanyakan kalau disuguhkan daging biawak saja, mesti udah jijik gitu ya bentuknya. Gitu. Nah iya. Tapi Pak kalau di Indonesia Timur Pak ada itu yang suka itu biawak seperti itu, kadal. Gimana Pak? Iya, iya. Jadi kalau suka silakan makan, kalau nggak suka no comment, no comment. Iya, kasihkan ke orang lain. Apalagi mencela makanan orang tua, itu yang lebih parah, ya. Dan kata para ulama, mencela makanan orang tua termasuk uququl walidain, termasuk durhaka sama orang tua. Ya, jadi kalau kita dimasakin sama orang tua, terutama sama ibu kita, bagaimanapun keadaan makanan itu wajib dimakan. Wajib. Ya walaupun sedang nggak kuat makan sampai habis ya,
kan sebagian. Ya. Atau juga mencela makanan dari istri. Nah, karena istri sudah berusaha menjalankan tugasnya sebagai seorang istri ya, kemudian ya mungkin cipratan minyak goreng, mungkin iris pisau macam-macam, sudah berusaha menghidangkan semaksimal mungkin kok dicela sama suaminya, tentunya sakitnya di sini, Pak. Sakitnya tuh di sini. Nah, jadi usahakan tidak mencela makanan. Nah, itu bukan hanya masih tahu gimana kita seperti contohnya itu. Ini kan kurang bagus ini deh ya. Nah, kalau itu boleh Pak. Jadi bedakan antara mencela dengan khobar saja. Khobar. Jadi masih tahu, Dek atau istriku, ini nasi ini kayaknya sudah keras. Rice cookernya lupa dimatikan misalnya, atau terlalu panas, nasinya sudah keras. Atau ini kayaknya makanannya sudah hampir basi. Ini khobar, ini bukan mencela. Khobar itu informasi saja. Tidak ada unsur rasa di situ, cuman ngasih tahu saja. Nggak masalah ya kalau sudah khobar. Gimana, Pak? Nah, nah, kalau Jadi bukan alasan tidak enak. karena teringat dengan yang lain. Masya Allah. Ya, ya. Ya, kemudian adab yang selanjutnya, adab yang ke-6 ya, atau yang ke-7. Tentang makan sambil berdiri. Nah, ini yang banyak kita hadapi di kehidupan sehari-hari, terutama di kondisi umroh ini ya, makan atau minum sambil berdiri. Lalu sebelum kita bahas ini, yang mengatakan makan atau minum sambil berdiri itu hukum yang haram gitu ya, maka termasuk makan permen. Nggak boleh sambil berdiri. Kalau dia berpegang pada pendapat makan itu haram, makan permen juga nggak boleh berdiri. Walaupun permen ya kan itu makanan juga. Memang itu apa? Makanan juga. Maka makan permen harus duduk sampai habis permennya. Dan memang di sini ada beberapa hadis ya, bahwasanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syurbi qa'iman. Nabi SAW melarang untuk minum sambil berdiri. Ya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Anas bin Malik. Dan hadis ini sahih ya, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW melarang seseorang minum sambil berdiri. Dan juga tentunya makan. Ya, kalau minum saja nggak boleh, maka makan lebih nggak boleh sambil. Berdasarkan hadis ini. Tapi di sisi lain, ada hadis dari Abdullah bin Abbas. Yang kemarin kita kunjungi makamnya ya. Ia mengatakan, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama fasyariba wa huwa qa'im." Aku pernah membawakan minuman untuk Rasulullah SAW, air zam-zam. Dan Nabi menerima air zam-zamku yang aku berikan tadi, dan beliau minum sambil berdiri. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi Nabi pernah minum sambil berdiri. Namun di sini zam-zam, air zam-zam. Apakah ini khusus untuk air zam-zam? Ternyata tidak. Ya, karena ada hadis lain dari Ali bin Abi Thalib yang ia mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba qa'iman." Aku pernah lihat sendiri Nabi SAW minum sambil berdiri tanpa menyebutkan zam-zam. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Hakim. Maka ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Ya, tadi hadis Abu Hurairah, Anas bin Malik mengatakan Nabi melarang minum sambil berdiri. Tapi hadis Abdullah bin Abbas, hadis Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku pernah melihat Nabi minum sambil berdiri, baik zam-zam maupun yang bukan zam-zam. Nah, terus gimana nih cara memahaminya? Kok ada yang melarang, ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama besar di sini ya, di Saudi Arabia. Beliau mengatakan bahwasanya faman yahtaju lil akli
waqifan aw syurbi waqifan fala haraj. Siapa yang memang butuh untuk makan atau minum sambil berdiri, maka tidak minum. Faqad thabata anhu, karena terdapat hadis yang sahih dari Nabi, annahu syariba qa'iman. Bahwasanya beliau pernah minum sambil berdiri. Tanpa disebutkan zam-zam. Maka minum sambil berdiri boleh. Makan sambil berdiri juga boleh kalau ada kebutuhan. Misalnya, wah, waktunya mepet nih. Ya, butuh cepat. Ya kan, minum sambil berdiri. Atau, wah, ini cari tempat duduk, repot. Mau jongkok juga nanti ke sudut-sudut orang. Kita minum sambil berdiri. Atau kayak di kurma kemarin, Pak, ya, di, apa namanya, perkebunan kurma, toko kurma. Itu kan ada, ya kan, hal-hal kan yang untuk, iya, dikasih satu, nyari tempat duduk dulu susah, ya kan. Terus kalau mau jongkok orang banyak di situ, agak repot lah. Makanya nggak masalah sambil berdiri, sambil coba tester sambil berdiri. Nah, jadi makan dan minum sambil berdiri hukumnya boleh jika ada kebutuhan. Namun memang lebih utama sambil duduk. Itu yang paling utama, jelas sambil duduk. Nah, termasuk makan dan minum sambil berdiri ini juga makan dan minum sambil jalan. Jadi jalan itu berdiri. Makan dan sambil jalan termasuk makan dan minum sambil berdiri, hukumnya sama. Boleh kalau memang ada kebutuhan. Terus lagi ya, kalau memang mungkin kan mudah untuk duduk, ya sebaiknya duduk. Lebih afdol, betul. Nah, ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau zam-zam itu boleh minum sambil berdiri, bolehnya mutlak atau juga hanya ketika ada kebutuhan. Jadi apakah ada pengkhususan pada zam-zam? Jawabannya kata beliau tidak ada. Ya, artinya hal zam-zam juga sama kaidahnya. Kalau ada kebutuhan boleh sambil berdiri dan lebih utama sambil duduk. Jadi tidak dibolehkan secara mutlak ya, untuk zam-zam. Tetap diutamakan sambil duduk. Tapi kalau ada kebutuhan boleh sambil berdiri. Kemudian kaidah atau adab yang ke-8. Kaidah atau adab yang ke-8 adalah makan tidak terlalu kekenyangan. Ya, tidak terlalu kekenyangan, secukupnya. Dalam hadis dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyun wi'a'a ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi. Tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi oleh manusia kecuali perutnya. Bihasab ibni adama akalat yukminu sulbah. Hendaknya seorang manusia itu kalau dia makan cukuplah untuk sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Yang penting dia buat tenaga. Menegakkan tulang punggungnya artinya dia bisa beraktivitas gitu ya, punya tenaga. Itu kadar yang pas. Dia makan dengan kadar makanan yang buat dia bisa bertenaga. Fa in kana la mahalata, kalau dia nggak ada cara lain kecuali harus nambah. Kalau dia di kondisi yang dimana dia harus makan banyak, maka fathulutun li ta'amihi, sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafasihi, sepertiga untuk nafas, untuk udara. Ya, hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nah, maka ini yang ideal ya. Makan itu secukupnya, yang penting ada tenaga. Ya, kalau ingin nambah dikit lagi, yang penting sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Jangan 100% untuk makanan semua. Ya, sampai penuh perutnya. Ini kurang utama. Tapi Bapak Ibu sekalian, boleh makan sampai kenyang, sampai full kekenyangan sesekali. Contohnya seperti ketika Taif kemarin ya. Sampai ada tim pembersih itu ya. Tim sapu-sapu, tim sapu bersih. Ya, kita bakal suruh, ayo Pak Edi, habiskan. Ayo Mas Agus, habiskan.
Apakah tidak bertentangan dengan hadis tadi sepertiga untuk makanan? Kok disuruh habiskan, Ustaz? Tidak, karena kalau sesekali boleh. Dalilnya hadis Abu Hurairah. Ya, ketika Abu Hurairah itu, jadi Bapak Ibu, Abu Hurairah itu nggak punya rumah, tinggalnya di Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi ada tempat untuk ahlu suffah. Kemarin tidak sempat kita jelaskan ya. Ada area yang dimana itu tempatnya ahlu suffah zaman dahulu. Tempat nginapnya orang-orang nggak punya rumah. Nah, mereka makannya dari mana? Nunggu ada orang bagi. Suatu hari Nabi ingin bagi susu. Jadi susu itu makanan yang kata Nabi menempati posisi minuman sekaligus makanan. Karena orang minum susu kenyang. Nabi punya susu, Nabi ingin bagikan kepada al-suffah. Maka Abu Hurairah sebagai pemimpin al-suffah disuruh untuk panggil, ayo Abu Hurairah, panggil semua al-suffah yang ada di masjid untuk minum susu di sini, rumah Rasulullah. Maka Abu Hurairah koordinatornya gitu ya, seperti ya semacam Ustadz Turgi yang Mutaif. Ayo Bapak Ibu, kita kumpul, kita gerak kumpul di lobi. Nah, kumpul ke rumah Rasulullah, minum susu. Maka ketika sudah kumpul semua, sama Rasul disuruh untuk minum semuanya. Ya, kemudian satu persatu jumlahnya banyak. Satu persatu suruh minum. Dan itu mukjizat Rasulullah. Rasul punya susu sedikit tapi cukup untuk orang banyak. Sampai akhirnya semua sudah minum, tinggal Abu Hurairah. Ya, kemudian Abu Hurairah suruh minum. Wahai Abu Hurairah, minum. Isyrab. Tadi minum sama Abu Hurairah sampai habis 1 gelas. Setelah itu sama Rasulullah, ya Abu Hurairah, isyrab, minum lagi. 1 gelas, ya habis. Sudah habis sama Rasulullah suruh lagi, isyrab, minum lagi. Terus sampai kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, sudah nggak ada tempat lagi Rasulullah. Sudah kenyang, sudah penuh. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah malah nyuruh Abu Hurairah untuk minum sampai kenyang. Nah, makan sampai kenyang, sampai penuh perutnya. Berarti boleh. Karena ya Rasulullah yang nyuruh kan. Namun kata para ulama, ini sesekali saja. Ya, sesekali. Bahasa Jawanya kalau special occasion lah. Kalau waktu-waktu yang khusus, waktu yang spesial. Kalau jenengan bertamu, disuguhkan makanan yang banyak Pak, makanya. Biar yang punya rumah senang ini. Tamu saya lahap nih. Berarti makanannya pas nih, masuk. Masuk Pak Eko. Senang. Jadi kalau pas dihidangkan makanan, kalau namu, nggak apa-apa, sampai kenyang nggak apa-apa. Atau misalnya walimatul urs gitu ya, hari bahagia, makan sampai kenyang nggak apa-apa. Atau hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha gitu, sampai kenyang. Itu waktu-waktu spesial saja. Adapun dalam sehari-hari, maka yang benar adalah jangan sampai terlalu kenyang. Dan kata para ulama, Bapak Ibu, makan sampai kenyang, terlalu kenyang, kalau terlalu sering ya, jadi kebiasaan ini akan menyebabkan pertama jelas obesitas. Ya, berat badan nambah, kalau berat badan nambah susah geraknya. Ya, nanti kalau umroh ketinggalan di belakang. Kalau suruh kumpul telat terus. Nah. Ini nggak nyindir siapa-siapa kok. Kemudian juga akan membuat orang jadi malas untuk aktivitas, yang bikin ngantuk. Ya. Kemudian bahkan ya kata Al-Imam Syafi'i, orang yang makan terlalu banyak itu akan bodoh, Bapak Ibu. Akan menyebabkan kebodohan. Jadi kalau ngafal sesuatu cepat hilang. Ya, susah ngafalnya. Kalau ngitung salah-salah terus gitu. Kalau mendengarkan materi nggak paham-paham. Jadi makan terlalu banyak itu berbahaya. Kemudian adab yang terakhir mungkin guys, supaya tidak terlalu panjang, atau 2 lagi ya. Adab yang ke-9, adamu tarkil luqmatis saqitah, tidak membiarkan makanan yang jatuh. Jadi di antara adab makan yang Nabi ajarkan adalah kalau ada makanan kita yang jatuh dan masih bisa diselamatkan, maka selamatkan, diambil. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'am. Setan itu ngikuti ya. Setan itu mengikuti kalian dalam setiap urusan kalian. Ini orang-orang yang tidak berzikir ya. Maka nanti dia akan terus diikuti oleh setan. Sampai-sampai dia juga akan ikut ketika kalian makan. Idza saqitat min ahadikum al-luqmatu falyumit makana biha min adhan. Maka kalau kalian makan kemudian ada yang jatuh makanannya, maka ambillah dan bersihkanlah kotorannya. Tsumma liyakulahu. Setelah itu makanlah. Wala yada'aha lisyaitan, dan jangan biarkan makanan tersebut dimakan oleh setan. Nah, hadis sahih riwayat Muslim. Ya, jadi kata Nabi, kalau ada makanan jatuh, makan roti, kerupuk, paling sering kerupuk, Pak. Saya lihat ibu-ibu bapak diserot bawa kerupuk jatuh, dibiarin aja, nggak diambil gitu. Karena ya, intinya selama masih bisa diselamatkan ya. Kalau sudah kena tanah banyak, susah dibersihkannya, sudah nggak apa-apa. Kemudian atau makanan yang basah gitu ya, nah lantai ya susah diselamatkan. Intinya yang masih bisa selamatkan, selamatkan. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian rahimahullah, membiarkan makanan yang jatuh tidak diambil, padahal masih bisa diselamatkan juga termasuk tabdzir. Termasuk tabdzir. Tabdzir itu pemborosan. Ya. Orangnya namanya mubadzir. Jadi mubadzir itu orangnya, perbuatannya namanya tabdzir. Dan kita tahu ya, tabdzir itu atau mubadzir itu temannya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin. Orang yang tabdzir itu adalah saudaranya setan. Kalau saudaranya setan, aduh, setan akan ngintili terus. Nah, jadi orang yang suka buang-buang makanan, termasuk orang yang kalau makan nggak sampai habis. Nah, itu juga tuh. Nanti setan akan ngintili dia. Bahaya ini. Jadi kalau makanan jatuh, masih bisa selamatkan, selamatkan. Kalau ambil makanan, usahakan habiskan. Tapi kata Al-Imam Syafi'i, ya, tabdzir definisinya adalah mengeluarkan harta pada sesuatu yang tidak layak untuk dikeluarkan. Itu definisi tabdzir. Mengeluarkan harta pada hal yang tidak seharusnya. Itu definisi tabdzir. Konteksnya dalam masalah makanan, kalau ada makanan yang kita buang, dan memang makanan itu layak dibuang. Misalnya sudah BS, atau kotor, susah untuk dibersihkan. Atau kita nggak kuat makannya, kalau kita makan bisa bisa mual. Gitu. Maka ini memang layak dibuang dan tidak dikatakan mubadzir, nggak termasuk tabdzir. Karena memang layak dibuang, udah kotor, udah BS, expire. Kalau dimakan malah sakit. Ya. Maka buang-buang makanan seperti ini nggak termasuk tabdzir. Ya. Seperti juga misalnya makan tidak sampai habis karena sulit untuk sampai habis. Kalau kita makso sampai habis bisa keluar, bisa muntah. Jadi ibu mertua saya punya kondisi badan ya, nggak bisa makan banyak. Ya, jadi kalau porsi makanan satu piring orang normal, mungkin ibu mertua saya cuma setengah aja, setengah piring. Lebih dari setengah piring, mual, bisa keluar semua itu. Jadi kalau beli bakso nggak habis biasanya, beli nasi goreng nggak habis. Kalau dipaksa habiskan, bisa keluar semua nanti. Nah, untuk orang seperti ini contoh saja ya. Kalau dia nggak habiskan makanan nggak apa-apa. Ya, karena kalau dia habiskan mudarat. Sehingga apa yang dia keluarkan itu, nasi yang dia buang, makanan yang dia buang, memang ini layak untuk dibuang. Karena kalau dia nggak buang, tentu akan berbahaya. Tapi tentunya kalau ada yang bisa menghabiskan, yang lain, tim sapu bersih tadi, itu lebih utama. Iya, betul Pak. Betul. Betul. Menghindarkan diri dari tabdzir. Insya Allah. Nah, jadi usahakan kalau makanan kita jatuh dan masih bisa selamatkan, selamatkan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini, adab ketika makan dan minum adalah mengucapkan hamdalah setelah makan.
Dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala aw syariba qala alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwagha wa ja'ala lahu makhraja." Nabi kalau selesai makan maka beliau mengucapkan doa tadi. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwagha wa ja'ala lahu makhraja. Ini salah satu doa setelah makan. Ada juga doa yang lain dalam hadis dari Abu Umamah, yaitu doanya alhamdulillahilladzi katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini juga boleh. Atau yang paling terkenal yaitu hadis Allahumma alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Juga boleh, hadis yang sahih. Atau yang paling ringkas adalah menyebut alhamdulillah saja. Iya, ini yang paling gampang ya. Iya. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim dan juga dalam Al-Adabul Mufrad ya, setelah makan alhamdulillah. Ya. Itu paling gampang. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat makanan. Nah, sebetulnya masih banyak Bapak Ibu adab-adab yang lain yang menarik ya. Ada adab makan dengan pasangan, makan dengan suami istri, itu menjilati tangan pasangannya. Romantis tak? Sebagaimana Rasulullah SAW itu dijilati tangannya oleh Aisyah istrinya. Ya setelah langsung makan kan tangannya berminyak apa gitu ya, dijilati oleh Aisyah. Supaya apa? Supaya semua makanan itu tidak ada yang tersia-siakan, berkah. Ya. Tapi ini hanya dipraktekkan pada yang suami istri yang sah ya. Jangan coba-coba dengan yang lain. Coba-coba dengan yang lain. Nanti kalau makan berdua bisa dipraktekkan ya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersengaja, jadi ketika Aisyah minum pakai gelas gitu ya. Kemudian namanya minum pakai gelas pasti kan ada bekas bibirnya gitu ya. Maka Rasulullah sengaja mencari bekas bibirnya Aisyah dari gelas tersebut, kemudian minum ngepasi bekas bibirnya Aisyah itu. Jadi bibirnya Aisyah bekasnya itu dipasi dengan bibirnya Nabi. Ini romantis sekali ya. Adab makan minum untuk suami istri. Dan sebenarnya masih ada adab-adab yang lain. Ya. Nah ini 10 adab dalam makan dan minum. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, selama di tanah suci, selama perjalanan umroh. Karena kita masih panjang perjalanan. Kita sampai Jogja insya Allah hari Kamis, nanti masih makan di sini, di Mekah, masih makan di Jeddah, masih makan di Kuala Lumpur, mungkin juga di Jogja juga nanti makan. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa dipraktekkan adab-adab tersebut. Dan ini semuanya mudah, tidak ada yang susah. Alhamdulillah. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Kalau suka makan kita tinggalkan gitu. Kalau misalnya banyak yang undang, kemudian yang lain juga kayak menolak juga, nggak mau makan juga ditinggal. Itu bagaimana Ustaz? Terus yang kedua mengenai menghabiskan makanan tadi. Jadi kan itu kan tadi nggak dimakan, nggak habis. Apakah itu betul mubah? Yang tadi nggak dimakan? Iya. Karena nggak suka ya. Kalau misalnya, saya jawab yang kedua dulu. Kalau misalnya sudah diambil ke piring dia, kemudian dia nggak makan karena nggak suka, maka ini masuk tabu. Harusnya kalau dia nggak suka, jangan diambil. Ya, kalau nggak suka dengan makannya, jangan diambil. Artinya beda loh antara nggak suka, nggak doyan dengan nggak senang. Nggak bisa makan, nggak doyan, nggak senang. Kalau nggak senang, mungkin masih doyan. Kalau nggak doyan, mungkin cuman kalau nggak selera, nggak doyan itu nggak bisa masuk. Tapi nggak doyan sama dengan nggak suka gitu ya. Intinya selama masih bisa masuk, masukin aja, makan aja, walaupun nggak senang. Terus sudah diambil ke piring, dan sebetulnya makanan ini ya kita nggak senang, tapi
masih masuk, masih doyan, maka makan aja. Kalau dibuang, maka takdir jelas. Jelas takdir. Ya. Kalau memang makanan itu nggak suka, nggak doyan, gitu ya, nggak bisa masuk, ya jangan diambil. Yang diambil, kalau udah diambil ya dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan, takdir. Kemudian bagaimana kalau orang diundang ke suatu undangan, kemudian hampir semuanya nggak mau makan karena nggak suka. Bagi orang yang nggak makan dan dia belum ngambil, nggak masalah. Karena itu pilihan dia. Nabi juga pernah seperti itu. Ya, Nabi juga pernah dihidangkan makanan bob, kemudian Nabi nggak ambil, Nabi nggak tercela. Ya. Dan bagi yang menghidangkan, ketika dia sudah berniat, ini saya memulaikan tamu, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mulaikanlah tamu. Maka dia sudah dapat pahala, sudah. Walaupun makanan nggak dimakan, ketika dia sudah mulaikan tamu, dia paham. Jadi nggak usah bersedih, ya, ketika dia nggak dimakan makanannya, dan dia mungkin evaluasinya yang kurang apa nih? Apa kurang garam, apa nggak ada sate maduranya, apa gimana? Gitu. Jadi bagi yang tamunya ketika ini nggak ambil dan nggak makan, nggak masalah, karena memang boleh-boleh saja, ya. Bagi yang menghidangkan ketika uh, dia sudah berusaha untuk memulihkan tamu, ya, dan niat dia tulus mencari pahala, maka dia dapat pahala walaupun makanannya nggak dimakan. Allah. Dari YouTube ada nggak? Ya, karena sudah hampir maghrib, kita cukupkan dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita, ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam kajian ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.